Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kembali lagi dalam program Barometer disiarkan melalui channel MNF TV. Belakangan ini istilah cawe-cawe ramai diperbincangkan, bahkan sempat trending di media sosial lantaran Presiden Joko Widodo melontarkan frasa tersebut. Untuk diketahui, cawe-cawe memiliki arti ikut membantu, mengerjakan, membereskan, atau merampungkan, maupun ikut menangani. Frasa tersebut saat berjumpa dengan para pemimpin, redaksi sejumlah media, serta konten kreator di Istana Negara, yaitu pada Senin 29 Mei 2023. Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Itu kata Pak Presiden Joko Widodo. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Nah, itu imbuhnya. Untuk saat ini, Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 US dollar per tahun. Kita ini sekarang ada di middle income. Walaupun di level upper, tapi kita masih di level middle income. Nah, untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju, itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10.000, kata Jokowi. Untuk bisa keluar, kita cuma punya waktu 13 tahun, dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang Hmm. akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu, imbuhnya Jokowi. Nah, berita yang tadi saya bacakan ada di CNBC Indonesia soal cawe-cawe. Dan Hmm. untuk lebih menghangatkan suasana sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mendiskusikan soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sudah ada Bung Ali Baharsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Arif? Alhamdulillah. Bung Ali sehat. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Bung Ali, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, tadi ada frasa cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang nampaknya ini cawe-cawe ini adalah cawe-cawe soal Pilpres 2024. Mungkin yang Hmm. pertama kita ingin minta pandangan dari Bung Ali Baharsyah soal cawe-cawe presiden di pemilu 2024. Bagaimana pandangannya Bung Ali? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Cawe-cawe ini sebenarnya kan bahasa Jawa ya. Betul. Bahasa Jawa yang diserap oleh bahasa Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Bung Arif, definisinya sudah disampaikan. Kurang lebih ikut turun langsung, ikut campur lah ya. Kalau bahasa Mhm. kampungnya. Nah, eh, kata cawe-cawe ini kan rame semenjak Profesor Denny Indrayana yang mantan Kemenkumham itu mengungkapkan keterlibatan presiden atau cawe-cawe presiden dalam pemilu 2024 ya, menjelang pemilu 2024. Hmm. Setelah beberapa lama itu beredar, banyak tanggapan dari berbagai tokoh ya. Saya kaget juga Pak Presiden rupanya mengakui akhirnya gitu. Ya. Hmm. Gentleman ini sebetulnya ya, nggak tahu ya alasannya apa. Cuma yang jelas beliau mengakui dengan mengungkapkan beberapa alasan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Arief, bahwa alasannya di bangsa dan negara. Nah, kurang lebih beliau ini memposisikan orang yang lebih cinta negara, yang lebih mungkin Pancasilais, yang lebih mengerti kondisi Indonesia. Sehingga harus turun tangan langsung memastikan, nah, apa namanya, cawe-cawe yang
apa namanya itu yang dilakukan oleh Pak Presiden ini kan diakui sudah. Hmm. Tapi yang di apa namanya yang diungkap oleh Pak Denny Indrayana ini kan nggak semuanya diakui, hanya persoalan cawe-cawe itu pun cawe-cawe dengan alasan ingin terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Cuma ada satu yang menarik sebetulnya eh, dari berbagai tujuan cawe-cawenya Jokowi itu atau Pak Presiden, beliau menyampaikan berkaitan dengan beliau itu ingin memastikan bahwa pemimpin nasional nanti itu akan melanjutkan proyek-proyek strategis Nah, itu yang menarik. IKN dan hilirisasi. Nah, ini menarik Hmm. sebetulnya. Nah, IKN ini kan menurut eh, apa namanya eh, IKN harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Kurang lebih begitulah. Nah, sebetulnya IKN ini kan kepentingan siapa? Baik lagi. Nah, kalau IKN itu kepentingan bangsa dan negara, oh berarti betul. Gitu. Cuma persoalannya kan IKN ini banyak ditolak banyak pihak. Hmm. Contoh misalnya penolakan yang disampaikan oleh Narasi Institut itu di dalamnya ada Pak apa namanya Din Samsudin, ada kemudian Said Didu dan 40 tokoh lah yang kemudian menandatangani apa namanya protes terhadap penolakan terhadap IKN. Nah, poin-poin penting di dalamnya itu bahwa IKN dianggap menguntungkan segelintir orang, Ya. tentu yang memiliki proyek nanti gitu ya. Kemudian IKN itu juga secara geografis ya eh, apa namanya juga kemudian akan dikhawatirkan merusak lingkungan. Nah, kemudian ada yang menarik juga nih. Ternyata lokasi yang dipilih di EKN itu berpotensi bisa menghilangkan tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi alam yang dirusak atau bekas konsesi konsesi batu bara. Ini Oh. luas, cukup luas, loh, Bung Arif. Ini sekitar 70.000 hektar itu luasnya. Yang seharusnya itu kemudian di apa namanya dilakukan perbaikan oleh para pengusaha. Cuman kalau nanti ini jadikan lokasi IKN, tentu ini akan berpotensi akan hilang gitu ya. Artinya tanggung Nah, jawab para pengusaha iya itu bisa otomatis akan diambil hilang. negara karena dijadikan tempat IKN tadi gitu. Ya, ya, Nah, ya. kemudian berikutnya berkaitan dengan eh, sebenarnya kan membebani APBN juga nih Hmm. IKN ini ya. Di saat hutang kita ini kan luar biasa loh ya. Hmm. Menurut Pak JK itu dalam sejarah sejak kita merdeka tahun 45 ini kita baru sekarang mencetak rekor cicilan hutang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia itu 1.000 triliun tahun. Cicilannya itu. Cicilannya 1.000 triliun. Terus hutangnya berapa? Ya. Kan? Nah, Saya artinya kalau kemarin gimana? Ya, kemarin dapat info dari salah satu aktivis itu, Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan Islam itu menyebut, jadi utang kita itu bukan 7.000 triliun, tapi 20 20,2 triliun kalau tidak salah total hutang keseluruhan. Jadi bukan. Nah, itu harusnya diungkap itu. Kalau ada Nah, data dan faktanya bisa diungkap sebetulnya ya, iya, iya, supaya iya. masyarakat makin melek. Nah, Iya, 1.000 triliun ini kan baru cicilannya saja ya tahun ini. Saya betul. nggak tahu ya kalau dolar makin naik mungkin bisa lebih besar lagi. Artinya kalau IKN dipaksakan tentu akan membebani. Nah, berikutnya sebetulnya menurut Narasi Institut, menurut para tokoh di sana, masih banyak infrastruktur dasar yang seharusnya dibangun. Misalnya Hmm, jembatan desa, kemudian sekolah-sekolah. Nah, itu yang penting itu, bukan malah membangun IKN. iya, iya, iya. Nah, berarti gini kesimpulannya. Kalau IKN itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, berarti kan untuk kepentingan segelintir orang atau untuk orang lain. Nah, Oke. jika demikian berarti cawe-cawe juga bukan untuk bangsa dan negara gitu loh. Simpulannya gitu. Oke, 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 oke. Seandainya gitu ya, seandainya Mhm. IKN ini bukan ya atau jika IKN ini bukan untuk kepentingan bangsa dan negara atau menguntungkan segelintir orang, nah berarti ya Mhm. cawe-cawe ini juga bukan untuk bangsa dan negara. Nah Oke. gitu. Itu ini ya menghubungkannya gitu ya. Ya. Nah kemudian ingin saya komentari apa lagi berkaitan dengan eh, ada ini survei menarik dari Indef ya. Indef itu mengeluarkan rilis itu dari tanggal 28 sampai 28 April sampai 8 Mei
Ya. Mereka tuh mengeluarkan satu analisa atau satu survei karena banyak Twitter yang membahas terkait dengan cawe-cawe ini, itu 92% mereka nih keberatan dengan cawe-cawe presiden itu. Hmm. Keberatan mereka dengan cawe-cawe presiden. Ya, Oke. 76% itu dari orang dari Pulau Jawa ya, yang yang banyak nge-tweet di Twitter itu. Artinya ini kan mendapat penolakan dari masyarakat. Ya. Karena walaupun secara hukum undang-undang ada yang mengatakan tidak melanggar cawe-cawe itu sebetulnya. Oh. Secara undang-undang misalnya seperti Pak Ujang Komarudin ya, dosen di Universitas Al-Azhar itu mengatakan bahwa sekalipun cawe-cawe ini tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar institusi, tapi secara etika politik nggak bagus gitu ya. Hmm. Karena hanya mempromosikan satu calon atau dua calon saja, nggak Ya, semua ya, gitu. ya, ya. Jadi dianggap ikut campur. Hmm. Nah gitu kalau lebih. Jadi dari sisi ini publik sebetulnya melihat bahwa khawatir sebetulnya cawe-cawe ini akan berakibat pada kecurangan. Karena kita tahu presiden ini kan banyak ya, punya institusi, punya Polri, punya tentara, punya BIN dan lain-lain. Nah, Hmm. satu hal lagi yang menurut saya penting disampaikan dalam forum yang singkat ini, kalau kalau alasan beliau itu dibenarkan bahwa ini Hmm. untuk demi bangsa dan negara, kemudian ikut cawe-cawe, berarti lembaga lain juga boleh ikut cawe-cawe. Ngeri Oke. kan? Ini kata Pak Beni Demokrat ya. Beliau mengatakan Beni kalau Harman. cawe-cawe presiden, ya, kalau Beni apa namanya? Beni siapa namanya? Beni Harman. Beni Sekjen Harman Demokrat. ya. Ya. Kata beliau tuh kalau cawe-cawe presiden itu dibolehkan untuk demi alasan bangsa dan negara katanya. Hmm. Berarti BIN juga boleh, polisi juga akan melakukan, Betul. kemudian PNS dan lain-lain juga boleh dong melakukan. Tuh MK misalnya, KPU juga boleh dong melakukan demi bangsa dan negara. Khawatirnya begitu. Jadi Hmm. kalau kemudian cawe-cawe presiden ini, ya efek dominonya banyak sebetulnya gitu. Artinya Ya. bukan hanya presiden mungkin nanti akan melakukan, bisa jadi lembaga-lembaga lain juga karena demi bela bangsa dan negara, gitu. Kemudian ikut cawe-cawe. Ya kan kemudian akan semakin memperkeruh suasana sebetulnya begitu. Ya. Nah, kalau itu gitu Bung Arif. Ya. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Bung Ali Baharsa ini cukup menarik ya. Jadi kurang lebih pokok poinnya adalah cawe-cawe Jokowi ini dalam rangka untuk mengamankan proyek-proyek yang memang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi agar tetap aman. Nah ini Nah pertanyaan itu yang sebenarnya kan itu beliau yang menyampaikan sendiri ya. ya, 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 IKN, hilirisasi, ya itu kan beliau sendiri yang menyampaikan. ya, ya, ya. Tapi kalau Ya. kemudian kita kupas lebih dalam, ternyata kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana dalam satu Hmm. apa namanya konferensi pers tahun lalu kalau tidak salah ketika Undang-Undang Hmm. IKN disahkan itu kita dengarkan bahwa hampir ring 2, ring 1 ini sebagian besar yang punya itu adalah orang-orang di kalangan pemerintahan itu sendiri atau dalam kata lain oligarki gitu. Maksudnya lahan yang Lahan IKN yang hmm, ada di sana. Nah, hmm, kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, ini kan berarti agak mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ah, ini bukan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu loh maksud nah saya. itulah Terus yang ya. kedua ini pertanyaan kalau yang kedua ini begini Bung Ali. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan Pak Presiden Jokowi kan eh, sebagian besar yang kemudian sudah menjadi undang-undang ya contoh kita bisa sebut saja misalnya Hmm, Undang-Undang Ciptaker, hmm, kemudian kenaikan BBM. Nah, belum hmm, lagi kepres-kepres yang banyak kemudian penolakan di masyarakat, misalnya hmm, cabutan Badan Hukum HTI, kemudian hmm. pembubaran FPI. Nah, ini kan tentu kemudian di masyarakat ini Pak Presiden Jokowi, mohon maaf ya, ini mempunyai karakter negatif dalam tanda kutip gitu. Citra buruk lah ya, Citra citra buruk ya, buruk. lebih tepatnya Hmm, citra buruk. Apakah kemudian hmm, ini juga dalam rangka ketika presiden berikutnya berganti sesuai dengan keinginan Pak Jokowi ini
bisa menyelamatkan citra buruk ketika Pak Jokowi sudah turun dari jabatannya atau bisa mengamankan Pak Jokowi. Apakah ada indikasi ke sana kira-kira, Ustaz Iya, Ali? iya. Eh, Ketika Pak Presiden mengatakan bahwa cawe-cawe demi bangsa dan negara, kan masyarakat sebetulnya bisa menilai gitu ya. Ya, Track record selama hampir 2 periode ini beliau menjabat di Indonesia itu, bisa hmm, kita lihat track recordnya gitu ya. Misalnya yang terbaru itu belum mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 kalau tidak salah ya. Nanti saya cek hmm. lagi. Itu berkaitan dengan pencabutan ekspor pasir itu loh. Oh iya 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 yang Itu terbaru ya. artinya Hmm. yang Yang terbaru. diprotes sama Jadi, Bu Susi Pujiastuti. oh itu iya makanya karena dulu 20 tahun lalu lah itu SKB 3 Menteri ya tahun 2002 itu 2002 melarang ekspor pasir laut keluar Betul, ya. betul. Nah, kemudian ada juga diperkuat dengan surat keputusan Menteri Menperindak ya. Itu tahun 2003 yang melarang ekspor pasir laut. Nah, kemudian tiba-tiba dicabut Hmm, larangan itu. Berarti sekarang dibolehkan lagi ya. ekspor itu. Walaupun dengan alasan pemerintah katanya enggak lah kita nggak bakal perlu pasir terus kemudian kita ekspor nggak gitu. Kita hanya hanya apa namanya hanya akan mengangkat sentimen-sentimen yang dianggap merusak atau menghambat pasir, apa menghambat pantai atau menghambat laut. Nggak tahu ini kan yang tersurat, yang tersiratnya kita nggak tahu. Tapi rencana ini kemudian keputusan ini mendapat protes dari berbagai pihak, ya, Bu Susi misalnya mengatakan bahwa ini banyak madaratnya ke dia memanfaatnya. Hmm, Greenpeace juga begitu, eh, komunitas-komunitas nelayan juga begitu, karena mereka khawatir ekosistemnya jadi rusak gitu kan ketika dilakukan apa pembersihan misalnya di sedimen-sedimen di bawah laut itu. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, hmm. artinya keputusan itu kan nggak diskusi dengan yang lain gitu loh, Betul, dengan betul, betul. pihak-pihak terkait. Jadi beliau ini ngerasa udah paling tahu sendiri nih akhirnya begitu. Hmm, Nah, termasuk juga ya masalah itu ya pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir kan terkesan memaksa banget itu, betul. seperti mengeluarkan perpu sendiri untuk mencabut itu. Hmm, Kemudian kali anggap melanggar Pancasila, ya, padahal kan hanya sekedar memperjuangkan khilafah, apa salahnya. ya. Kemudian eh, PVI misalnya tidak diperpanjang gitu kan. Nah, kemudian janji masalah lapangan kerja, uang yang katanya punya 11.000 sebelas triliun ribu segala triliun macam. ada di kantongnya. Nah, ya itu susah akhirnya kemudian masyarakat percaya kepada Ya, artinya belum punya citra buruk di masyarakat. Sekalipun mungkin banyak lembaga survei yang mengatakan ABCD, tapi kan survei yang begitulah ya, 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 ya. namanya lembaga survei ya tergantung ini apa namanya siapa yang punya gitu. Artinya ada Hmm, unsur kepentingan di sana. Nah maksud saya kalau track recordnya seperti itu di masyarakat, sehingga ketika beliau melontarkan alasan misalnya berkaitan dengan cawe-cawe ini juga susah masyarakat untuk percaya. Bahkan masyarakat ini hmm, curiga nih jangan-jangan ya tadi, jangan-jangan ini untuk mengamankan kepentingannya dia. hmm. Karena karena apa namanya proyek IKN misalnya kan proyek besar ini kan gitu. Bukan proyek kecil, ini proyek besar ini harus tetap jalan gitu. Cuma saya nggak tahu ya keuntungan buat presiden di mananya, tapi beliau ini seperti ingin memastikan nih ini berjalan dengan lancar. Nah kemudian dari sisi lain mungkin ada rasa khawatir juga ketika beliau landing nanti ya Ya, selesai menjabat, mungkin banyak beberapa kasus yang di apa perkara yang atau kebijakan yang dipersoalkan oleh ya, presiden berikutnya. Maka sebetulnya beliau itu ingin memastikan bahwa ketika beliau itu lengser nanti atau turun nanti itu kemudian eh, beliau aman lah gitu ya. ya, Proyek-proyek yang beliau canangkan yang fenomenal itu pemindahan ibu kota kemudian juga bisa berjalan lancar. ya. Intinya beliau setelah turun itu nanti setelah selesai masa jabatan ingin hidup tenang dengan pemimpin yang Cawe-cawe. diusung oleh beliau atau Yang yang dicawe-cawe oleh dicawe-cawein. yang dicawe-cawein tadi. Nah, Iya, kalau iya. lebih gitulah ininya ya. Jadi Iya, iya, ada iya. unsur menurut saya dugaan kuat ada unsur kepentingan juga gitu. Hmm. Ya, sinyalnya sangat kuat ya mengarah ke sana ya, Bung Ali Baharsa ya. Kalau kita lihat beberapa kalangan yang kemudian berkomentar soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo dan memang ya mungkin
hanya sebagian kecil saja yang mendukung cawe-cawenya Presiden Joko Widodo. Bahkan ada survei itu dari channelnya Refli Harun itu ada, kalau tidak salah, 83.000 voting. Jadi pilihannya hanya ada dua. Apakah Hmm. cawe-cawe presiden ini dalam rangka untuk mengamankan calon pilihan presiden, itu pilihan yang pertama. Terus yang kedua itu Hmm. ya memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sebagian besar itu memilih voting yang nomor satu, dan pilihan nomor satu itu hampir Ya. 90% di sana. Dan ini kan Nah, semakin, mungkin Bung Arif sebentar sebelum dilanjutkan pertanyaan berikutnya, ada ya, satu mungkin yang kelewat ini. apa itu? Eh, apa namanya berkaitan dengan cawe-cawe presiden ini kan ada dua posisi sebetulnya ya. Beliau ini cawe-cawe sebagai presiden atau Atau sebagai partai? petugas partai. Nah, gitu maksud saya. Iya, 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 Nah, iya. karena kata Pak Ganjar ketika ketika Anies kemudian mengatakan khawatir dengan cawe-cawe ini, Pak Ganjar kan mengatakan ini kan haknya Pak Jokowi sebagai kader partai gitu kan untuk cawe-cawe Hmm. memastikan calon pilihannya punya hak. Ya sebetulnya kalau dia sebagai rakyat biasa, sebagai anggota partai ya sah-sah saja. Cuman posisi sekarang kan belum masih presiden. Gitu. Iya, 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 iya. Beliau ini kan nggak boleh kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi kan. Betul, betul, Bahkan betul. kalau kata sebagian tata ahli tata hukum negara itu, ini ada yang kasar juga menyebutkan itu, maksudnya keras ya, bisa impeachment katanya Hmm. sampai ke level itu karena dianggap menyalahgunakan apa namanya kekuasaan. Dia Ya, dengan ininya dugaannya melakukan tindakan tercela, yaitu kemudian ikut cawe-cawe ini. Nah, itu juga mungkin perlu dijadikan catatan juga itu ya, Bung Arief berkaitan ini. iya, iya, iya. Betul ya, saya jadi ingat juga. Jadi harus dipisahkan ya. Kalau begitu, kalau seandainya beliau sebagai petugas partai juga sebagai presiden, tetap harusnya dipisahkan. Jam berapa jadi presiden, jam berapa jadi petugas partai supaya jelas. Nanti menggunakan fasilitas negara pas jadi petugas Iya, partai kan melanggar jangan hukum jangan dia. pakai fasilitas negara gitu. Iya, Karena iya, iya. karena dalam kondisi beliau sekarang menjabat sebagai presiden itu nanti bisa abuse of power itu loh, Iya, betul. penyalahgunaan kekuasaan. Kan Iya, beliau langsung membawahi Polri kan, betul. punya BIN dan lain-lain itu kan bahaya kalau kemudian beliau sebagai presiden, posisi sebagai presiden kemudian melakukan cawe-cawe ini. Walaupun Iya. sekali lagi secara undang-undang ada mengatakan ini tidak melanggar ya. Tetap Cuman aja aja. efek iya, efek negatifnya tadi sebetulnya gitu. Jadi Tapi tetap turunan-turunannya tadi yang membahayakan. tetap ini menjadi contoh yang tidak baik tetap untuk presiden-presiden berikutnya. Karena ya tentu saja sebagai seorang presiden mau di rumah pun dia tetap jadi presiden, dijaga oleh pas pampres gitu. Ini Walaupun ada dia satu sebagai pertanyaan kepala menarik loh. negara. Ada satu pertanyaan menarik begini. Pak Presiden kan sekarang gentle mengakui dia cawe-cawe kan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah presiden sebelumnya juga nggak cawe-cawe? Nah, Cuman mungkin bisa jadi yang sebelum-sebelumnya cawe-cawe tapi nggak terbuka. Kalau sekarang ini kan terbuka banget gitu. ya. Kalau itu kemarin sebenarnya sudah dijawab itu oleh beberapa eh, apa namanya, beberapa politisi ya, diantaranya Hmm. mantan mantan jubir era Gus Dur, Pak Hmm. siapa? Adi Masaid, Adi Musadi. Nah, itu beliau menyampaikan Hmm. bahwa presiden sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang secara Oh. terang-terangan Oh, cawe-cawe dalam, terang-terangan maksudnya. ya, Berarti kan dalam hal, memungkinkan saja ya, cawe-cawe tapi nggak terang-terangan. ya, kita misalnya contoh lah, Jokowi, mohon maaf, bukan Jokowi. Sebelumnya itu kan SBY, kemudian sebelumnya Megawati. Nawati. Bahkan Megawati ya ketika ada Pilpres ya dia fair gitu. Akhirnya kan Hmm. periode berikutnya ganti SBY. SBY juga pada SBY. waktu itu Hmm. kemudian ya ketika masa pemilu ya dia balik lagi gitu. Dan itu kemarin Iya. sudah disampaikan gitu. Nah, memang presiden sekarang inilah yang mungkin agak agak-agak berbeda. Tapi lebih daripada itu, Paling terbuka ya. ya paling terbuka. Lebih daripada itu, Bung Ali, kira-kira dengan kondisi yang sekarang ini, yang tentu kita sebagai masyarakat semakin lama, semakin mendekati pemilu, ini kan kita semakin agak bingung ya.
Di antara yang pertama kita harus memilih siapa. Ini kan yang paling paling besar ini kemungkinannya kan ada tiga. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto yang ini Hmm. juga memang belum didaftarkan secara resmi di KPU ya. Tapi Ya, ya. kemungkinan besar ini tiga ini. Tapi ada juga masyarakat yang kemudian justru berpikiran bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan sistem pemilu yang sekarang, yang dengan Hmm. dari sekarang saja sudah ada indikasi kuat cawe-cawenya presiden. Nah, bagaimana mungkin nanti akan terjadi pemilu jujur dan adil, jurdil seperti dalam undang-undang itu ketika sudah ada cawe-cawe Hmm. dari presiden. Nah, pertanyaan seriusnya, terus apa yang mesti masyarakat sekarang ini lakukan di dalam kondisi situasi politik yang demikian, Bung Ali? Silakan. Ya. Eh, Pemilu ini kan rutin 5 tahunan ya. Rutin 5 tahunan. Eh, Kemudian para tokoh-tokoh politik juga sebetulnya ya mereka sudah merencanakan ya, sudah menyiapkan strategi-strategi pemenangan dan sebagainya. Hmm. Nah, termasuk yang dilakukan Pak Presiden ini kan ingin memastikan gitu ya, jauh-jauh Hmm. hari sebelum 2024 itu ya sudah tenang lah beliau dengan cawe-cawenya tadi itu. Ya. Nah, kegelisahan beliau ini kan hanya pada Anies Baswedan sepertinya ya. Dugaan Hmm. saya hanya pada Anies. Karena kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini kan mereka udah siap akan melanjutkan IKN Hmm. ya. Sementara Pak Anies belum tentu. Jadi cawe-cawe itu ingin memastikan bahwa ya jangan sampai pemilihan apa presiden nanti itu tidak melanjutkan proyek IKN. Ya. Nah, kemudian melihat kondisi sekarang, tentu ada sebagian masyarakat yang apatis akhirnya. Ya. Ya. Misalnya MK sedemikian rupa, ya, KPU-nya, kondisi negara dengan adanya presiden cawe-cawe ini seolah ya mereka sudah apatis lah, sudah nggak percaya lagi dengan kondisi sekarang gitu ya. Hmm. Akhirnya mereka memilih untuk ya udahlah ngapain milih nggak milih makan jadi makan sendiri. Iya, 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 iya. Selama ini juga milih presiden gitu kan nggak pernah dapat apa misalnya. Tetap aja Hmm. dikerja susah, kalau mau makan tetap aja kerja sendiri. Nah, ada juga sebagian yang memang masih optimis dengan pemilihan sekarang ini bahwa ya tetaplah dipilih dari yang apa namanya, dipilih kalau ada dua-duanya buruk bisa dipilih yang paling sedikit buruknya gitu ya. Ada juga masih beranggapan berpendapat seperti itu. Cuman begini ya, eh, yang harus diperhatikan itu persoalan memilih itu kan bukan hanya sekedar siapa sebetulnya yang akan memimpin gitu. Karena namanya orang, namanya manusia itu hari ini ngomongnya A, besok B gitu. Hmm. Nah, maka yang paling penting lagi sebetulnya adalah bagaimana atau dengan apa nanti dia ketika terpilih itu memimpin gitu. Jadi pembahasan itu juga menjadi penting, bukan sekedar siapa yang memimpin, tapi dengan apa dia akan memimpin. Nah, kalau dia kemudian orang yang baru nanti itu ya memimpin, tapi masih menggunakan cara-cara lama, ya Ya. aturannya masih yang lama, misalnya sistemnya masih sistem yang lama, ya kemungkinan besar hasilnya pun akan sama, bahkan bisa lebih buruk lagi, bisa lebih berparah lagi, gitu ya. Orang yang baru tapi sistemnya yang lama. Hmm. Maka perlu diperhatikan juga sebetulnya berkaitan dengan orangnya baru, amanah, kemudian sistemnya juga bagus. Nah, sebenarnya kalau mau bicara sistem, hampir sulit kita menemukan kebaikan dalam sistem demokrasi. Ya. Persoalannya apa? Persoalannya demokrasi itu kan menitik beratkan pada keputusan orang, manusia, Hmm. keputusan kolektif atau suara terbanyak atau musyawarah, akhirnya kemudian suara terbanyak. Persoalannya yang namanya aturan dibikin oleh manusia itu bisa adil nggak aturannya? Nah, itu jadi pertanyaan besarnya. Nah, kalau kalau aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa adil bagi semua masyarakat, semua golongan, semua agama, nah maka tidak akan mungkin tidak akan mungkin bisa memberikan kebaikan bagi negeri ini. Termasuk beberapa undang-undang tentu akan cenderung kepada ya kelompok mereka sendiri. Ketika misalnya tadi ya, mohon maaf ya, mencabut larangan ekspor pasir
Karena ketika larangan ini dicabut kan menguntungkan sebagian pihak saja gitu, mereka yang terlibat di sana. Nah maka sebetulnya kalau bangsa ini ingin baik, sederhana saja. Kita ini kan yakin Allah ini maha baik ya. Bung Arif juga yakin Allah maha baik kan? Betul, yakin Yakin Allah maha adil 100%. nggak? Yakin Allah Yakin, maha adil nggak? yakin. Yakin. Nah kalau kita yakin Allah maha baik, Allah maha adil, sudah pasti aturannya, apa aturannya itu syariat Islam tadi. Kalau syariat Islam itu diterapkan secara kafah, itu pasti akan menimbulkan kebaikan dan pasti akan melahirkan keadilan. Dan ingat, adilnya Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua. Bahkan untuk binatang, untuk hewan itu semua adil, terjamin. Nah itu yang maksud saya, yang juga harus jadi perhatian kita, bukan sekedar kita ribut masalah milih siapa, juga harus penting sebenarnya. Jadi mau memimpin dengan apa nanti gitu, ya. Ya. Nah itu yang juga sih. Karena kalau kemudian nanti dia memimpin bukan dengan sistem Islam, bukan dengan aturan Islam, pertama tadi tidak akan baik, tidak akan pernah adil, ya pasti banyak pertentangan, cekcok terus, apa namanya, ribut terus, ya karena nggak bisa adil buat semua persoalannya kalau manusia yang bikin aturan tadi. Betul. Maka sebetulnya kita harapkan sistem Islam ini bisa diterapkan, bisa diperjuangkan oleh kaum muslimin saat ini gitu loh. Ya baik oleh sebuah kalangan. Jadi eh, pemilihan demokrasi atau pemilihan demokrasi itu bukan satu-satunya jalan, mesti banyak jalan-jalan lain sebetulnya gitu untuk bisa Indonesia ini atau dunia ini memperoleh kebaikan gitu. Itu Marif. Ya, baik. Terima kasih Bung Ali atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Dan mungkin apa yang disampaikan Bung Ali tadi adalah frame yang baru yang mungkin tidak semua orang bisa apa namanya memahami ya. Tapi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bung Ali tadi bahwa saat ini siapapun pemimpinnya yang akan memimpin negeri ini sistemnya masih tetap sama, yaitu sistemnya adalah sistem demokrasi. Nah, konsekuensi dari sistem Ya, demokrasi ini adalah aturan-aturannya tidak berdasarkan dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Bung Ali ya, mengajak kita semua sebagai masyarakat untuk justru tidak tenggelam dalam sistem demokrasi ini, tapi kita harus mengembalikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau memperjuangkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan juga bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diterapkan yaitu dengan sistem khilafah yang kemudian memang sudah masyhur di tengah para ulama dan mungkin politisi-politisi sekarang juga sudah banyak yang membahas soal sistem khilafah ini tinggal kemudian diperjuangkan oleh masyarakat dan diterapkan di Indonesia. Kurang lebih begitu. Ada closing statement, Bung Ali? ya terakhir Ya, sedikit ya silakan. berkaitan dengan apa namanya cawe-cawe ya khususnya ya. Ya. Eh, Catatan cawe-cawe itu sebetulnya boleh ya kalau dalam rangka memastikan berjalan atau Hmm. tidak, tapi dalam Ya. rangka kebaikan, dalam rangka Oke. kebaikan ya. Seperti Khalifah Umar dulu misalnya membantu langsung memikul sendiri dia apa namanya makanan untuk rakyatnya gitu. Ya kalau Betul. cawe-cawenya positif sih nggak apa-apa. Cuman hari ini sulit kita mengharapkan suatu hal yang positif dari rezim hari ini. Nah gitu ya. Ya Hmm. tentu cawe-cawe yang positif itu ketika mungkin nanti ketika Islam diterapkan ya barulah cawe-cawenya itu benar. Gitu. Nah kemudian persoalan pemilu tadi itu maka sebaiknya kemudian juga umat ini kemudian membuka diri. Hmm. Jadi demokrasi itu bukan satu-satunya jalan perubahan. Ada jalan-jalan lain untuk pada kebaikan. Ya adalah dengan tadi sebetulnya ketika aturan Islam kafah ini bisa diterapkan, aturan Allah yang adil, yang baik tadi bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nanti mesti ada cara-cara lain selain cara-cara demokrasi seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ali atas closing statement-nya. Terima kasih para pemirsa MNF TV yang sudah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini dengan tema Cawe-Cawe Presiden 2024 Pantaskah
Mudah-mudahan ini diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan perspektif baru di tengah-tengah masyarakat dan apa yang kita sampaikan ini dalam rangka untuk memperbaiki negeri ini karena kita sebagai anak bangsa tidak ingin negeri ini terus tenggelam dalam sistem yang buruk dan terus dalam kedoliman penguasa. Terima kasih, saya Arif Nugroho dari MNF TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.